Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Wa ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa kembali berkumpul di hari Jumat malam ba'dal maghrib untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah bahasa Arab yaitu ilmu nahwu dengan kita membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimallahu taala. Lanjutkan kita pertemuan yang lalu, kita masih pada isim yang di i'rab dengan tanda huruf ya. Jadi mu'rabat atau isim-isim yang bukan hanya isim ya, ini juga fi'il masuk. Kalau di ajrumiyah jadikan satu. Kita sebut saja kalimah ya, atau kata. Jadi kata-kata yang di i'rab di dalam bahasa Arab atau bisa di i'rab, mu'rab itu bisa di i'rab. Itu ada yang di i'rab dengan apa? Dengan tanda harokat, dan itu adalah asal. Dan ada yang di i'rab dengan tanda huruf. Nah, kita sudah membahas yang dengan harokat dan ini dengan huruf sudah mau selesai. Yang di i'rab dengan huruf, mana ada berapa kemarin? Dengan huruf 4. ya, ada 4. Kita sudah baca 3 ya gitu. Yang pertama apa? Tasniyah atau isim musanna. Dan yang kedua jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga asmaul khamsah. Nah, sekarang kita masuk yang keempat yaitu af'alul khamsah. Nah, di halaman 67. Qala al-musannif rahimahullah taala i'rabul af'alil khamsati. I'rabnya fiil-fiil yang 5. Qala al-imam Ibnu Ajurum rahimahullah taala fi Madnil Ajrumiyah wa ammal af'alul khamsatu, dan adapun al-af'alul khamsah fiil yang 5 faturfa'u bin nuni, itu salah harokat ya, harusnya bin nuni, itu jelas baknya harfu jar. Wa tunsabu wa tudzamu bi hadfiha. Ya, apa artinya hadfiha? Membuangnya. Nah, nyanya kembali ke mana? Hanya kembali ke nun. Ya, berarti di sini af'alul khamsah dia dirofakkan dengan nun. Kalau bahasanya nanti apa? Bisukuti nun, dengan tetapnya hurufnya nun. Dan dinasabkan serta dijazmkan dengan hadfuha, membuang huruf nun tersebut. Nah, ini matan dari Ajrumiyah. Nah, sedangkan berikutnya wa aqulu, dan aku katakan, di sini adalah penulis kitab Tuhfatus Tsaniyah yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah taala. Ar-rabi'u. Nah, ini langsung beliau mengatakan yang keempat. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, yang pertama, kedua, ketiga. Sekarang yang keempat.
minal asya'i allati, dari perkara-perkara yang tu'rabu bil hurufi, di'rab dengan huruf. Al af'alul khamsatu adalah af'alul khamsah. Jadi ini al af'alul khamsah dia sebagai khobar dari ar-rabi'u. Jadi ar-rabi'u yang keempat adalah af'alul khamsah. Jadi yang keempat dari perkara yang di'rab dengan huruf itu adalah af'alul khamsah. Waqad arafta, dan sungguh engkau telah mengenali fima sabaqa, di dalam apa yang telah berlalu. Mengenali apa? Arafta haqiqatal af'alil khamsati. Engkau telah mengenali hakikat dari af'alil khamsah. Nah, jadi af'alil khamsah itu fiil-fiil yang 5. Sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yaitu ciri-cirinya apa sih? Kalau ditanya af'al khamsah, ciri-cirinya fiil yang bersambung dengan aliful isnain, atau bersambung dengan wawul jamaah, atau bersambung dengan ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah. Aliful isnain berarti dia pelakunya 2. Wawul jamaah berarti pelakunya jamak laki-laki. Ya mukhatabah berarti pelakunya anti, kamu seorang perempuan. Contohnya misalkan dengan menggunakan kata ba, yaktubu, afal khamsahnya apa berarti? Kalau urut apa? Taktubani, ya, yaktubani. Terus ta lagi, taktubuna, yaktubuna, kemudian tak lagi taktubina. Jadi ta'ani, ya'ani, ta'una, ya'una, kemudian ta'ina. Kalau diurutkan gitu, diurutkan apa? Kalau kita tasrifkan kan dari kalau di tasrifan itu memang dari ya dulu ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Tapi kalau diurutkan di pelajaran-pelajaran itu biasanya tak dulu, tak ya, kemudian tak lagi. Ya, meskipun tidak ada kewajiban urut, yang penting kita tahu ya, kita hafalkan tentang af'alul khamsah. Ciri-ciri tadi bersambung dengan aliful isnain atau wawu mukhatabah, atau wawu jamaah, atau ya mukhatabah. Berikutnya wa hukmuha, dan hukumnya, atau hukum di sini maknanya itu aturannya, aturan mainnya. Annaha, bahwasannya dia hanya kembali ke siapa? Af'alul khamsah. Ya, hukumnya apa? Muannas mufrad. Anna, dan bahwasannya dia af'alul khamsah tersebut turfa'u bi subutin nuni, dirofakan dengan tetapnya huruf nun. Jadi dirofakan dengan menetapkan huruf nun. Niabatan anid dhammati, menggantikan dari dhammah. Karena dhammah itu apa di sini? Kenapa menggantikan dhammah? Diulang-ulang kayak gini. Ya, karena dhammah adalah asal daripada tanda i'rab rafa. Nah, santun. Wa tunsabu wa tudzamu bi hatfi hadhihi nuni, dan tunsabu tudzamu. Nah, kenapa pakainya ta, huruf ta? Tunsabu tudzamu. Enggak apa? Yunsabu atau yudzamu. Karena di filenya apa? Dhamir mustatir takdiruhu, atau naibul filenya ya. Dhamir mustatir takdiruhu hiya. Ya, hiyanya kembali ke tadi. Ha gitu tadi. Annaha turfa'u, kan ini juga turfa'u. Wa tunsabu wa tudzamu. Jadi kembali ke af'al khamsah itu dihukumi muannas mufrad. Jadi dan dia af'al khamsah tersebut dinasabkan dan dijazmkan dengan apa? Hadfi hadhihi nuni, dengan membuang huruf nun ini, atau dengan huruf nun tersebut. Kita bisa artikan seperti itu. Niabatan
anil fathati awis sukuni, menggantikan dari tanda fathah atau tanda sukun. Nah, menggantikan dari tanda fathah ketika apa? Ketika nasab, itu musabu tadi. Menggantikan sukun ketika jazm, ya, wa tujzamu. Nah, itu tadi, ketika jazm menggantikan sukun. Famithalu al-af'alil khamsati, maka misalul af'alil khamsati, contoh untuk fiil-fiil yang 5 al-marfu'ati, yang dirafa'kan. Ini contohnya cuma dikasih 2, yaitu taktubani wa tafhamani. Nah, di sini taktubani wa tafhamani kita terjemahkan apa? Ya, bisa kalian berdua, ya, bisa kalian berdua laki-laki atau perempuan, atau bisa mereka berdua tapi perempuan. Kata sifatnya gimana? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani. Nah, itu kan bunga perempuan. Kemudian yaktubna, taktubu, taktubani, itu antuma laki-laki, taktubuna, taktubina, taktubani, itu antuma perempuan, taktubna, taktubu, naktubu. Nah, ini yang ketemu dengan aliful isnain ini bisa 3 kemungkinan pelakunya, ya. Nah, nanti tergantung konteks kalimat. Namun karena secara asal tidak ada qarinah atau tidak ada petunjuk yang kembali ke mereka 2 perempuan, maka asalnya ya kalian berdua. Karena asal pembicaraan itu siapa? Antara mutakalim dan mukhatab, antara orang pertama dan orang kedua. Jadi kalau tidak ada petunjuk kalau ini membicarakan orang ketiga, ya asalnya orang kedua dulu. Berarti terjemahannya asalnya apa? Antuma, ya. Di taktubani wa tafhamani, kalian berdua sedang menulis dan kalian berdua sedang memahami. Fakullun minhuma, dan setiap dari keduanya itu, dari kedua contoh itu, fi'lun mudhari'un marfu'un, adalah fi'il mudhari' yang dirafa'kan. Nah, kaidahnya kalau dalam i'rab fi'il mudhari', kenapa rafa'? Berikutnya itu alasannya li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena kosongnya dia, tajarrud itu kosong, tidak ada yang masuk kepada dia, tidak ada tambahan. Nah, li tajarrudi, kosongnya dia, minan nasibi, dari penasab, wal jazimi, dan dari penjazm. Jadi kalau fi'il seperti itu, fi'il mudhari' terutama ya yang dibahas, yang mu'rab, itu asalnya dia marfu', maka kita katakan ketika marfu' li tajarrudihi minan nasibi wal jazmi, atau an juga boleh. Huruf jarnya boleh pakai min, boleh pakai an. Artinya kosong dari. Nah, berbeda kalau dengan isim. Kalau isim marfu', maka dia punya kedudukan. Dia punya mahal, kedudukan. Entah mubtada atau khobar atau apa lagi. Marfu'at ada berapa aja? 7. Mubtada, khobar, terus fa'il, naibul fa'il, terus khobarnya inna, terus isimnya kana, yang ke-7 tawabi. Ya, tawabi ada berapa? 4. Ya, sama ngerjain. Tawabi ada 4. Apa aja itu? Naat atau taukid badal. Masyaallah, santum. Nah, ini kalau fi'il li tajarrudihi minan nasbi wal jazmi. Kemudian wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya adalah subutun nun, tetapnya huruf nun. Nah, ini i'rabnya dengan huruf. I'rabnya dengan huruf yaitu nun. Nah, kemudian wal alifu, dan alifnya, alif yang di mana? Taktubani, tafhamani. Nah, jadi kalau di
nahwu itu juga dari sorof ya. Jadi masing-masing hurufnya itu dibahas. Jadi ketika ditulis taktubani, ini kan asalnya dari taktubu. Nah, ini kalau dipreteli ya istilahnya. Taknya ini namanya huruf apa? Ya, huruf apa? Harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah. Nah, berarti aslinya apa? Kaf, tak sama ba. Nah, di sini taktuba ini ada alifnya. Nah, makanya di sini namanya aliful isnain. Ya. Nah, terus nunnya di sini sebagai apa dia? Ya, alamatu raf'i. Ya, jadi ini huruf aslinya kaf ta ba, kemudian alifnya namanya aliful isnain, nunnya alamatur raf'i. Nah, aliful isnain di sini dia domir. Ya, berikutnya itu. Wal alifu, dan huruf alifnya di situ dia adalah domirul isnaini. Ya, domir yang menunjukkan dua. Ya, maksudnya itu pelakunya dua. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'ilnya. Ya. Mabniyun ala sukuni. Ini masih menerangkan alif. Dan alifnya itu adalah mabni ala sukun. Dimabnikan di atas tanda sukun. Kenapa? Karena alif tidak menerima harokat. Tapi punya kedudukan fi mahali raf'in. Jadi meskipun alif itu satu huruf, ya satu huruf ya, alif gitu dong. Tapi dia isim, gitu. Padahal kan kalimat dalam bahasa Arab kan ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim, fiil, huruf. Nah, ini satu huruf alif, tapi ternyata dia isim, gitu. Isim apa? Isim domir. Nah, ketika dia isim domir, maka dia punya kedudukan. Nah, kedudukannya sebagai fa'il rafa. Nah, jadi dia rafa itu sebagai fa'il. Nah, kalau dilengkapi lagi wa takdiruhu antuma. Dan takdirnya, perkiraan daripada aliful isnain itu adalah antuma. Ya, atau boleh juga huma untuk perempuan. Nah, itu yang rafa. Nah, berikutnya wa mithalul af'alil khamsatil mansubati, dan contoh untuk af'al khamsah yang dinasabkan. Berarti kemasukan amil nasab. Ya, kalau fi'il gitu. Amilnya itu lafdzon. Amilnya itu kelihatan, terlafadzkan kalau fi'il gitu. Tapi kalau untuk isim, amilnya dia itu secara kedudukan ya, misalkan awal kalimat secara maknawi. Amilnya itu maknawi. Secara makna dia permulaan kalimat atau khobar atau sebagai fa'il, itu kan maknawi amilnya. Ya, kalau untuk fi'il amilnya itu lafaz, dan secara lafaz ada lafaznya yaitu lan di sini. Penasabnya contohnya apa? Lan. Lan tahzana walan tafshala. Apa berarti artinya lan? Tahzana. Ya, tidak akan gitu ya. Berarti kalian berdua tidak akan bersedih, dan kalian berdua tidak akan apa? Fasyal ya. Gagal ya. Tidak akan gagal. Nah, fakullun minhuma, maka setiap dari kedua contoh tersebut fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Jadi tahzana sama tafshala itu keduanya itu masing-masingnya adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan. Jadi nasabnya tuh dengan apa? Kenapa nasab?
dengan sebab kemasukan lan. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah hadfun nuni, membuang huruf nun. Berarti aslinya tahzanani gitu. Yang satunya tafsyalani, aslinya gitu. Nah, nunnya dibuang sebagai tanda nasab. Wal alifu, dan adapun alifnya sama seperti tadi, adalah dhamirul isnain, dhamir yang menunjukkan dua. Ya, fa'ilun sebagai fa'il, ya. Mabniun ala sukuni, mabni di atas tanda sukun, fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa'. Nah, ini sedikit faedah, ada perbedaan penggunaan, ya, antara namanya yang di sini aliful isnain. Nah, di sini dia untuk fi'il, atau dia ini sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il. Nah, adapun dalam isim musanna, kalau dalam al musanna, ya, jadi isim musanna, ya, maka pada isim musanna ini contohnya apa? Misalkan libani. Nah, maka alifnya di sini namanya alifut tasniyah. Ya, beda. Ya, alifut tasniyah. Jadi kalau di sini aliful isnain, di sini alif tasniyah. Nah, kalau ini alif tasniyah, ini kan satu huruf, tetap dia adalah huruf. Dia ini huruf. Yang alif tasniyah ini berarti dia harfun. Nah, sedangkan aliful isnain, dia ini adalah isim. Ya, isim apa? Isim dhamir. Nah, dia isim. Bedanya gitu. Nah, demikian pula pada wawu, pada huruf wawu. Jadi ketika ada yaktubuna, nah, maka wawunya di sini adalah namanya wawul jamaah. Nah, sedangkan di bawah sini ada misalkan, ya, talibuna. Nah, ini namanya, ya, wawul jam'i, ini aja. Nah, ini jamaah, ini jam'i. Nah, sama kalau di sini wawu jamaah ini adalah dia sebagai fa'il, dia adalah isim dhamir. Ya, dia isim, meskipun satu dia isim dhamir. Nah, kalau di sini dia sebagai apa? Huruf. Dia harfun. Nah, dan di sini sekaligus sebagai apa? Wawunya di sini. Nah, wawunya sekaligus dia, ya, alamatu raf'i. Nah, kalau di sini, nah, nunnya apa? Nunnya masih ingat? Ya, iwat. Nun iwat anit tanwin. Ya, nunnya ini pengganti, ya, nun iwat anit tanwin. Nah, kalau di sini tadi wawunya sebagai fa'il, nah, nunnya sebagai apa? Ya, di sini dia alamat rafa. Nah, dia di sini dia alamatur rafi. Ya, sama di sini juga alifnya di sini sebagai alamat apa? Alifnya sebagai fa'il, nunnya juga sebagai alamatur rafi, tanda rafa'nya. Jadi mirip tapi beda, ya, gitu. Yang satunya huruf, yang satunya isim dhamir. Nah, itu tambahan aja. Sekarang kita masuk ke tamrinat, latihan. Ya.
Ada pertanyaan sebelum lanjut? Bisa dipahami ya. Nah, ini latihannya banyak soalnya pembahasannya juga banyak. Nah, apa kita buat murojaah dikit-dikit aja. Tamrinatun. Latihan. Tamrin al-awwal dha' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin. Dha itu apa? Taruhlah, letakkanlah setiap kata dari kata-kata berikut di dalam jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Ya, kalimat sempurna, kalimat yang berfaedah. Jadi di sini kita disuruh bikin kalimat, misalnya gitu, suruh bikin kalimat dari kata-kata berikut ini. Namun ada ketentuannya. Bihaitsu, kan harfu jar. Haitsu harusnya majrur. Tapi dia tidak majrur. Kenapa? Karena haitsu itu apa? Dzaraf yang mabni. Ya. Jadi dzaraf itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, dzaraf yang mu'rab seperti apa? Ya, ba'da ketika mudhaf. Nah, ba'da qabl itu pun juga ada rinciannya. Ba'da sama qabl ketika mudhaf maka dia mu'rab. Tapi kalau tidak mudhaf maka dia mabni juga. Dalam Al-Quran kita juga sering membaca apa? Min qablu. Min tapi qablu. Nah, itu ketika tidak mudhaf. Tapi kalau mudhaf maka bisa mu'rab min qabli bisa. Dan dzaraf yang lainnya yang apa? Mu'rab seperti misalkan kita mengatakan lailah pada malam, bisa lailata itu mansub. Al-yauma itu tergantung, kalau al-yaumanya hari ini dia juga mabni al-fathi. Nah, ada dzaraf-dzaraf yang mabni, ini juga haitsu contohnya. Haitsu itu adalah dzaraf yang mabni. Aslinya dia itu dzaraf apa? Dzaraf makan. Ya, artinya aslinya apa? Haitsu sisi, ya, artinya itu di sisi. Ya, bihaitsu dengan sisi, maksudnya tuh kalau kita sering terjemahkannya apa? Dengan cara, ya gitu, atau secara. Ya itu secara, artinya itu dengan sisi. Takunu, ya, kita terjemahkan katanya keberadaan dia adalah dinasobkan. Nah, keberadaan dia takunu mansubatan. Nah, dianya siapa? Takunu, isimnya takunu berarti siapa? Kalimah, kata yang akan dibuat menjadi jumlah ini nanti. Kalimah yang depan itu loh, dha kulla kalimatin. Nah, kalimatin yang itu kata-kata. Jadi secara kata atau kalimah yang akan dibuat jumlah mufidah itu keberadaannya adalah dinasobkan. Nah, gampangannya gini, kita disuruh bikin sejumlah kalimat, ya, kadang bingung gitu, jumlah ya, jumlah itu kalimat, ya. Suruh bikin kalimat dari kata-kata berikut ini, tapi apa? Nah, dengan syarat keberadaan kata itu dinasobkan. Nah, kemudian wabayyin, dan jelaskan alamat nasbihi, tanda nasabnya. Ya, paham dengan soalnya? Coba paham ya? Nah, berikutnya contohnya itu kata-kata yang pertama, nah, itu bacanya apa? Al-jawwu. Itu alif lam, kemudian jim sama wawu, wawunya tasdid. Al-jawwu. Ya, artinya itu udara, cuaca. Misalkan al-jawwu baridun. Nah, berarti cuacanya apa? Dingin. Nah, ini dinasobkan. Terserah mau dia apa, kasih inna berarti ya. Innal jawwa gitu. Berarti innal jawwa baridun. Sungguhnya cuacanya dingin. Nah, ini tanda nasabnya apa? Al jawwa nanti nasabkan. Tanda nasabnya
Fathah, ya jelas fathah al-Jawa. Kenapa? Li'annahu isim mufrad. Hasan. Nah, berikutnya al-ghubaru. Langsung aja dinasabkan aja. Kalimatnya bebas, yang penting kita fokus dinasabkan. Jadi al-ghubara. Nah, artinya apa ghubar? Debu. Ya, debu, artinya debu. Dinasabkan al-ghubara. Tanda nasabnya apa? Fathah. Karena juga isim mufrad. Kemudian at-tariqu, berarti mansubnya at-tariqa. Ini juga isim mufrad. Apa artinya tariq? Jalan. Kemudian al-habl, hablu. Ya. Apa habl? Pakai ha, bukan jim. Tali. Ya, tali, al-hablu. Ya. Kalau dinasabkan berarti al-habla, fathah. Nah, kemudian berikutnya itu kira-kira bacanya apa itu? Yang belajar bahwa praktek sorofnya, ini bacanya apa? Masuk bab apa? Yang karena butuh itu juga sih, butuh jam terbang. Ini bisa berapa kemungkinan? Bisa musta'alatun, bisa musta'ilatun. Yang sering dipakai yang musta'ilatun. Musta'ilatun. Ikut bab apa ini sorofnya? Ifta'ala. Nah, dia sigo isim fa'il mufta'il. Nah, mufta'il tambahi tamar buta. Mufta'ilatun. Ya, musta'ilatun. Artinya menyala. Menyala. Nah, dinasabkan menjadi musta'ilatan. Ya, dengan tanda fathah. Kemudian berikutnya al-qutnu, qutn. Al-qutnu ini jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sama. Cuman beda dikit cara bacanya, yaitu apa? Cotton. Cotton itu kain katun atau kapas. Ya. Ya, al-qutnu. Katun, kapas. Al-qutnu. Nasabnya al-qutna dengan tanda apa? Fathah. Nah, berikutnya ini bisa berapa cara baca ini? Ya, bisa al-mudarrisatu. Artinya apa kalau al-mudarrisatu? Bu guru. Atau bisa al-madrasatu. Kalau al-madrasatu berarti artinya sekolahan. Tapi dia sama-sama isim mufrad. Sama-sama isim mufrad sehingga nasabnya tandanya dengan fathah. Nah, berikutnya as-saubani, sudah dibantu ada harakatnya. As-saubani itu ada alif dan nun ya di akhirannya. Nah, sebelum alif apa? Maftuh di fathah, dan setelah alif maksur di kasrah. Berarti ini isim apa? Ya, isim musanna. Isim musanna. Kan ciri-cirinya gitu kan, dengan tambahan alif yang apa? Ya, maftuh ma qablaha, maksur ma ba'daha. Di fathah sebelumnya, di kasrah setelahnya. Itu menunjukkan isim musanna. Nah, ini kondisi rafa, nasab atau jernih, sauban rafa. Nah, ketika dinasabkan jadi as-saubaini. Ya, as-saubaini. Apa artinya saub? Pakaian. Sabun sobun, Pak. Ya. Mirip soak. Saub, pakaian. Nah, kalau sobun sama itu, sobun, pakainya sod. Sobun. Ini sauba ini berarti dua pakaian. Nasabnya as-saubaini. Nah, berikutnya al-mukhlisuna. Sighah apa ini kalau syaraf? Kalau ditanya sighah, nah jawabannya ini tadi isim fa'il. Nah, kalau ditanya wazan, muf'ilun. Wazan tuh ini dijadikan muf'ilun. Nah, kalau ditanya babnya, bab
Ala yuf'ilu. If'alan isim fa'ilnya apa? Muf'ilun. Muf'ilun. Berarti ini fi'il madinya akhlasa yukhlisu ikhlason. Isim fa'ilnya mukhlisun. Ini wawu dan nun menunjukkan apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi al-mukhlisun isim fa'il dari fi'il madhi akhlasa yukhlisu ikhlason. Berarti seorang yang ikhlas. Itu kalau mufrad. Karena ini apa? Jamak mudzakkar salim berarti ya orang-orang yang ikhlas. Ini i'rabnya rafa. Kalau nasab menjadi mukhlisi. Nah, jadi ya dan nun tandanya ya. Nah, berikutnya al bacanya apa? Al muslimatu boleh, al muslimati tergantung i'rabnya. Kalau al muslimatu berarti i'rabnya apa? Rafa. Kalau al muslimati i'rabnya apa? Nasab dan jar. Dua-duanya dengan tanda kasrah. Ini termasuk isim apa? Jamak muannas salim. Jadi kalau rafa pakai dhammah, kalau nasab dan jar sama-sama pakai kasrah. Nah, berikutnya apa itu? Abi. Nah, ini memang disengaja diidhofahkan ke ya mutakalim. Nah, sehingga abi di sini ketika dinasabkan, kan tadi nomor 1 perintahnya suruh menasabkan kan. Yang tadi yang lainnya kan bisa kelihatan ya. Al-jawu jadi al-jawwa. Kemudian as-saubani menjadi as-saubaini. Al-mukhlisuna menjadi al-mukhlisina. Al-muslimatu menjadi al-muslimati ketika nasab semua kan. Nah, kalau abi dia nempel ke yang mutakalim artinya apa berarti? Bapakku. Nah, ketika nasab jadi apa ini abi? Tetap abi. Jadi abi ketika rafa ya abi, ketika nasab ya abi, ketika jar juga abi. Nah, pertanyaannya tandanya kan itu. Tandanya kalau rafa dhammah muqaddarah, kalau nasab fathah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Alasannya apa? Iya, tersambung dengan yang mutakalim apa ini istilahnya? Ya, istighol atau munasabah. Jadi munasabah menyesuaikan dengan ya-nya itu. Ya, istighol itu maknanya itu sibuk satu tempat punya dua harus memikul dua tanda. Jadi kata nasab kan aslinya aba fathah kan, tapi dia harus menyesuaikan ke ya mutakalim yang sukun, harusnya dia dapat kasroh. Ya, jadi tersibukkan gitu, maka diikutkan ke ya-nya menjadi abi. Jadi rafa abi, nasab abi sama jar juga abi, cuman tandanya muqaddarah. Yang sebelum terakhir al-ula. Al-ula, nah di sini ketika rafa, ketika nasabnya jadi ulaya. Gimana? Tetap al-ula. Nah, cuman tandanya apa? Ya, tandanya fathah muqaddarah. Muqaddarahnya ini jelas di atas huruf alif. Nah, kalau tadi kan ya mutakalim itu muqaddarahnya bukan di situ. Jadi bedanya itu gini, antara nyambung ya mutakalim kemudian al-ula sama ar-radhi itu bedanya di sini ya, di sini. Nah, kalau abi, nah, tandanya itu harusnya di sini di huruf ba. Ini harusnya ada abu, ya bisa abu, bisa aba, bisa abi. Nah, tapi dia muqaddarah semua, tersembunyi. Ya, karena apa? Dia munasabah ke ya-nya. Nah, dan ini bukan apa? Bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah. Kenapa? Batal. Batal asmaul khamsahnya karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Tidak idhofah ke yang mutakalim. Kan syaratnya ada berapa?
Masih ingat ya? 4 ya? Yang pertama kan mudhof, tapi yang kedua apa? Mudhofnya selain ya mutakalim, ini kan mudhof ya mutakalim maka batal. Nah, dia muqaddarahnya di sini, muqaddarahnya tetap di huruf ba. Nah, sedangkan al ula, nah ini muqaddarahnya di mana? Muqaddarahnya di alifnya di sini. Jadi ini harusnya dhammah atau fathah atau kasroh tapi tersembunyi. Nah, maka di sini muqaddarah alal alifi. Nah, kalau di sini muqaddarah alal alifi, ini cukup muqaddarah aja karena memang huruf aslinya ini. Kalau ini muqaddarah alal alifi, nah, kemudian yang menghalangi apa? Alasannya apa? Li ta'adzur. Nah, ta'adzur. Nah, itu ketika akhirannya adalah alif. Kemudian yang terakhir apa itu? Ar-radi. Nah, ar-radi, nah ini harusnya di sini. Ar-radi, yo dia muqaddarah. Kemudian ini rafa kan? Kalau nasab apa? Iya. Enggak ar-radi juga. Ya, dia kalau nasab zahirah. Ya, tapi kalau jar ar-radi muqaddarah lagi. Nah, ya karena kalau di akhir huruf apa? Ya itu dia bisa nerima fathah karena ya itu huruf yang bisa nerima harokat. Kalau alif kan selamanya nggak nerima harokat. Nah, kalau ya itu masih bisa nerima harokat, dan ketika diharokati fathah itu bagi orang Arab masih ringan. Nah, jadi bacanya masih ringan. Tapi ketika dhammah atau kasroh dia muqaddarah alal ya. Alasannya apa? Listiqol, ya listiqol karena beratnya bacaan. Nah, itu yang nomor 1 disuruh nasabkan. Ya, besok bisa ya. Nah, tambah sedikit ya. Nomor 2, da' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidah, sama ya perintahnya. Namun keadaannya bedanya bihaitsu takunu mahfudatan. Ya. Jadi dengan sisi keberadaan dia itu ada dikhafatkan. Nah, dikhafatkan. Kemudian wabayyin alamata khafdiha, dan jelaskan. Nah, bayin ini tulisannya seperti apa? Baina, ya kan? Persis pleknya. Baina. Tapi tadi yang di atas di nomor 1 itu yaknya ditasdid dan dikasih bantuan kasroh. Jadi jelas, ini artinya bayin. Bayin itu jelaskan, bukan baina ya. Nah, kalau baina itu dzaraf, di antara. Tapi ini bukan di antara, tapi jelaskan. Ya, jelaskan tanda khafatnya. Ya. Ringkas saja ya. Abuka dijadikan khafat jadi abika. Nah, ini termasuk apa? Asmaul khamsah. Ini memenuhi syarat. Asmaul khamsah memenuhi syarat, maka abuka menjadi abika. Ya, dengan tanda khafat apa? Ya. Kemudian al-muhadzabuna menjadi al-muhadzabina. Ya, artinya apa dulu? Sudah pernah? Al-muhadzab orang yang terdidik adab, atau sering diartikan orang yang sopan. Isim maf'ul dia sebenarnya, muhadzab. Ya, ternyata orang yang terdidik. Berarti ketika khafat al-muhadzabina dengan tanda khafat ya. Kemudian al-qaimatu biwajibihinna. Nah, al-qaimatu itu isim apa? Jamak muannats salim. Ketika khafat menjadi al-qaimati. Nah, berarti para wanita yang, kalau ini qaimah bi, nah, qoma bi, qoma itu artinya itu berdiri. Tapi kalau nyambung dengan huruf jar ba, qoma bi, atau di sini isim fa'il ya al-qaimatu bi, itu artinya orang yang menjalankan atau mendirikan atau mengerjakan. Ya, berarti al-qaimatu biwajibin artinya apa? Para perempuan yang menjalankan kewajibannya.
Ini fokusnya yang al-qaimat. Al-qaimat ketika rafa dengan dhammah, ini ketika khafat jadi apa tanda khafatnya? Kasrah. Al-qaimati. Kemudian al-muftarisu. Ya. Al-muftarisu. Sering diartikan apa ini muftaris? Yang apa? Memangsa. Ya. Pemangsa muftaris itu. Isim fa'il. Atau apa yang buas. Biasanya dikaitkan dengan binatang. Yang buas atau yang memangsa. Nah, ketika khafat menjadi al-muftarisi. Ini wajahnya apa? Iftarasa yaftarisu. Ini isim fa'il. Nah, kemudian apa ini bacanya? Ahmadu. Ini tadi di atas. Nah, ini pembahasannya disuruh bikin apa i'rabnya? Khafat. Berarti kira-kira Ahmadu di sini apa? Ahmada. Berarti dia isim apa fi'il? Isim. Ya. Mungkin enggak dia fi'il Ahmadu. Artinya saya sedang memuji. Boleh enggak? Dalam pembahasan ini boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena disuruh mengkhafatkan gitu loh. Jadi kalau ini fi'il enggak mungkin. Kan fi'il enggak bisa apa? Khafat. Enggak bisa khafat, enggak bisa jar. Makanya adalah isim. Isim apa berarti? Ya, isim ghairu munsharif. Berarti Ahmadu ketika khafat jadi Ahmada. Kemudian mustadiratun. Istadaro yastadir. Mustadir. Sering dengar kata mustadir? Apa? Mustadir bulat. Daur bulat. Bunder. Ya, bunder. Mustadiratun isim apa? Isim mufrad. Berarti kalau khafat jadi mustadiratin. Nah, kemudian al-babu mudah ya, jadi al-babi. An-nakhlatani. Nakhlah itu apa? Nakhlah pakai kha. Itu pakai ha. Nahlah itu pakai ha semut. Tapi kalau pakai kha kurma, pohonnya, pohon kurma pakai kha. Pohonnya lah ya. Kalau kurmanya kan tamr atau rutab. Kalau pohonnya namanya nahlah. Nah, ini ada tambahan alif dan nun, berarti apa? Isim apa? Musanna. Nakhlatani berarti dua pohon kurma. Kalau khafat maka menjadi nakhlatain. An-nahl bukan semut, Mas. An-nahl apa? Lebah. Kalau semut mim, an-naml ya. Ya, kalau semut merah itu namlah hamra. Namlah. Kemudian al-fa'ratani, fa'rah. Ya, fa'rat itu tikus. Ya. Nama binatang ini fa'rat. Ini sama isim musanna. Fa'ratani maka menjadi kalau khafat fa'rataini. Kemudian al-qadhi seperti tadi ya, isim apa? Isim manqus. Nah, ketika khafat al-qadhi tandanya apa? Ya, kasrahnya muqaddarah. Terakhir al-wara ini artinya apa? Bangsa manusia. Manusia, bangsa manusia itu al-wara. Wara itu manusia, diartikan manusia. Jadi misalkan apa? Inna Muhammadan afdalul wara. Sesungguhnya Muhammad adalah yang paling mulianya dari kalangan manusia. Al-wara. Nah, tanda khafatnya apa berarti? Kalau dikhafatkan kasrah muqaddarah alal alif. Itu alif ya, karena dia isim apa? Maksur, isim maksur. Nah, saya cukup dulu aja sampai sini. Siapa salat isya. Nah, tahiyat lika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.